Kita masuk di Bible class kita yang ke-14, Kerajaan 1000 tahun di bagian yang pertama. Ini saya ambil dari bahan saya, seminar keliling Indonesia. Saya mengajar spesial tentang akhir zaman ini ya. Jadi kalau tanya apa sih milenium? Milenium itu kan dari kata Latin ya, milenium, 1000 tahun. Yesus Kristus memerintah yang tercatat dalam Wahyu pasal 20 itu. Memang Wahyu pasal 20 berbicara sedikit ya. Tapi apa yang dijanjikan Allah dalam kerajaan 1000 tahun itu sudah Allah jelaskan begitu panjang lebar dalam firman di perjanjian lama. Jadi kalau ditanya kerajaan 1000 tahun atau milenium, masa 1000 tahun, di mana selama 1000 tahun itu, kalau sudah tanya 1000 ya bisa bayangin ya, sekarang saja tahun 2026. Kalau di jumlah 1000 itu, wow, anggap saja misalnya sekarang dimulai kerajaan 1000 tahun misalnya, padahal kita tahu ya masih belum, berarti akan berakhir 3026. Bisa bayangkan ya. Nah selama kerajaan 1000 tahun, Tuhan kita, Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia bersama kita. Kalau saudara masih ingat waktu kita melihat di akhir 7 tahun tribulasi, Tuhan Yesus turun dan dalam perang Harmagedon mengalahkan iblis dan semuanya. Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun. Yesus Kristus selama 1000 tahun memerintah dunia di dalam kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran yang sudah tertulis dalam Alkitab dan dalam keadilan. Kalau kita mau bicarakan tentang keadilan, tidak pernah ada keadilan yang seadil-adilnya selama Tuhan Yesus memerintah, selama siapapun yang memerintah. Karena yang satu berkata, yang enak di sana, yang nggak enak di sana. Nah ini di mana Allah memenuhi perjanjiannya, Yesus memenuhi itu yang ada di perjanjian lama, baik kepada orang Israel maupun kepada seluruh bangsa. Jadi ada future event, ini peristiwa di masa depan. Kita sudah belajar church age, masa gereja ya. Kita sudah belajar rapture, pengangkatan. Kita sudah belajar bema ya. Kita sudah belajar tribulasi, second coming. Nah kita sekarang belajar namanya milenium itu. Selama 1000 tahun. Jadi peristiwa kunci yang ada dalam kerajaan 1000 tahun. Yesus Kristus datang. Nah itu ada jeda selama 75 hari, Daniel katakan itu. Nah lalu dimulailah kerajaan 1000 tahun yang panah hijau itu. Nah dia Allah itu, Yesus Kristus itu dia buang semua segala kutuk. Nah ingat ya, kutuk. Kalau saudara masih ingat pertama kali manusia dikutuk, Adam, susah payah aku buat kepada Hawa, susah payah aku buat sangat banyak waktu engkau mengandung. Adam dikutuk untuk bekerja keras. Engkau akan mencari makananmu. Bumi dikutuk ya, ular dikutuk. Dan sesudah masa air bah, bumi juga dikutuk lagi. Nah kutuk-kutuk itu akan diangkat oleh Tuhan, dibuang. Tidak ada lagi kutuk di dalam dunia ini. Lalu Kristus akan duduk di atas takhta Daud. Jadi Yesus Kristus akan memerintah di dunia ini, kelihatan. Jadi seorang akan bisa lihat Yesus itu. Lalu ada millennial temple itu bait Allah milenium. Jadi ada bait Allah yang berdiri dan itu di Yerusalem, di Israel. Lalu sacrifice, reinstall itu seperti penancapan kembali sistem korban. Nah, sistem korban di perjanjian lama ditancapkan ulang sebagai memorial, sebagai peringatan.
Kalau Bapak Ibu kita melakukan seperti gini. Loh, bukankah orang Israel kan tidak perlu memberikan persembahan lagi korban. Kita orang Kristen tidak diajar memberikan persembahan korban seperti perjanjian lama. Kenapa? Kan Yesus sudah mati buat kita. Mati satu kali untuk selama-lamanya. Lalu kenapa kita harus mengulangi lagi yang di perjanjian lama? Karena Yehezkiel sudah menubuatkannya. Dari Yehezkiel pasal 40 sampai pasal 48, imam kembali bertugas. Sabat diadakan kembali. Korban-korban diadakan kembali. Bait Allah berdiri lagi di Yerusalem. Buat apa? Memorial. Nah, sama itu idenya itu sama seperti gini. Kenapa kita setiap gereja kita ya, minggu pertama perjamuan kudus. Memorial, peringatan bahwa Yesus sudah mati buat kita 2000 tahun yang lalu. Nah, sama seperti itu. Jadi bangsa-bangsa akan dibawa kepada sistem korban yang di perjanjian lama itu. Supaya apa? Anak-anak yang ada di kerajaan 1000 tahun yang lahir di situ, mereka boleh belajar bahwa kenapa kita mesti persembahkan korban domba. Yesus itu juru selamat kita, domba Allah yang sudah mati buat saudara dan saya. Nah, seperti itu. Lalu itu sepanjang 1000 tahun. Nah, selama 1000 tahun itu juga iblis dimasukkan ke dalam jurang maut, neraka ya. Tapi di akhir 1000 tahun, nah di situ Satan last revolt, pemberontakan terakhir setan. Setan dilepaskan dari neraka, lalu diizinkan masuk di bumi. Untuk apa? Untuk menguji kalau orang sudah terima segala berkat, ya, sudah menerima bumi yang dipulihkan seperti Eden, masih ada orang-orang yang masih belum percaya. Makanya Tuhan lepaskan iblis sebagai ujian supaya mereka mau ikut setan atau ikut Tuhan. Dan ternyata kita tahu Wahyu mengatakan jumlah mereka seperti pasir di tepi laut. Dan mereka ikut iblis dan akhirnya binasa. Lalu end of millennium. Kerajaan 1000 tahun berakhir, lalu masuk pengadilan takhta putih besar seperti itu. Nah, itu ringkasannya ya, ringkasan. Nah, kenapa saya lihat gambar singa itu ya, revival course. Jadi itu yang disebutkan dalam Yesaya, Yeremia, singa akan duduk bersama anak lembu sama anak domba. Kenapa? Karena kutuk itu sudah diangkat. Jadi tidak ada namanya predator, tidak ada namanya prey, tidak ada, maksudnya gini, tidak ada yang jadi pemangsa, tidak ada yang dimangsa. Dikembalikan seperti era Eden lagi. Jadi semua orang akan menikmati Eden yang dinikmati Adam dan Hawa. Yang gak pernah orang tahu, itu dikembalikan di masa kerajaan 1000 tahun seperti itu. Nah, ini janji yang belum digenapi pada waktu kedatangan yang pertama kali. Ingat ya, murid-murid itu gini, murid-murid itu kepingin Yesus itu jadi raja. Jadi waktu Yesus datang masuk kota Yerusalem, kan mereka rebutan. Nanti aku di sebelah kanan, aku di sebelah kiri. Mama-mama mereka juga ngelobi Tuhan Yesus. Nanti anakku yang duduk di sebelah kanan ya. Oh, maka mereka rebutan duduk sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus. Kenapa? Karena itu janji firman Tuhan. Ayo kita baca. Kisah Rasul pasal 1 ayat 7, ayat 6 dan 7. 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Memulihkan kerajaan bagi Israel, bukan gereja. Terus jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi ayat ini Yesus mau naik ke surga, mau kembali ke surga. Murid-murid masih lagi janji. Loh, karena ada janjimu yang di perjanjian lama. Engkau akan jadi raja.
Nah ini janji yang belum dia genapi waktu datangan pertama. Yesus akan jadi raja. Tapi Yesus tidak berkata, oh enggak ada itu. Kenapa? Karena ada beberapa gereja Protestan ngajarin jadi kerajaan Allah itu di dalam hati. Kerajaan Allah itu buat Israel. Israel itu kita ini Israel rohani. Dan ingat Yesus sendiri berkata, oh enggak ada. Enggak berkata, oh enggak ada. Dia berkata, engkau enggak perlu tahu masa dan waktu. Pasti digenapi. Seperti itu. Jadi pikiran milenium dalam Alkitab, ingat ya. Orang Israel itu mengimani bahwa Mesias akan datang. Dan murid-muridnya juga sama. Sama seperti gini. Kerajaan Israel yang berjaya diperintah oleh Mesias. Atau Kristus itu. Makanya kenapa ada orang berkata Shalom. Kita kan ikut ke Shalom. Shalom itu bagi orang Israel itu damai sejahtera. Tapi di satu sisi Kristus Mesias dia akan menduduki taktanya di kerajaan Shalom itu. Ingat Yakobus, Yohanes, anak-anak ibu Zebedius, Robi, siapa yang direbutan di sebelah kanan dan kiri. Makanya ketika murid-murid tanya, Guru, kami sudah meninggalkan segala sesuatu. Apa yang kami terima? Pada masa sekarang ini, nah kamu akan terima 100 kali lipat. Di masa akan datang, kamu akan duduk memerintah bersama aku. Ingat pada zaman Tuhan Yesus ada orang Simon orang Zelot. Wah ini garis keras ini. Ini kelompok garis keras yang ingin membinasakan orang penjajah dan memulihkan kerajaan Mesias. Pokoknya Mesias datang, kita jadi garis kerasnya. Dan ingat sesudah mujizat 5 ketul roti, 2 ekor ikan, 5.000 orang kenyang, lalu mereka tahu Yesus itu Mesias. Nah makanya Alkitab bilang, lalu mereka ingin menjadikan Yesus dengan paksa jadi raja. Karena itu pikiran yang ada dalam setiap benak orang Israel. Seperti itu. Itu sebabnya kenapa kita diajar, datanglah kerajaanmu. Thy kingdom come. Nah kalau Bapak Ibu mesti paham ya, itu kan doa Bapak kami yang diajar sama kita. Dan disebutkan dalam Wahyu pasal 20, 6 kali. Millennial kingdom, kerajaan 1000 tahun. Lukas pasalnya yang ke-19, dia mengatakan kepada kita juga ya, pasal 19 ayat 11 dan di Wahyu pasal 11 bicara juga soal kerajaan Kristus. Nah sekarang kita mulai pikir ya, kalau begitu, ini selalu pikiran orang Kristen seperti gini. Wah, Kristus itu memerintah dalam hati saya. Kita cuma membatasi sampai di situ saja. Tapi ingat ya, ayat Alkitab ini bicara nanti ketika Yesus datang, dia akan memerintah. Ini makanya saya balik lagi di sini ya. Ini pola pikir yang ada di dalam Alkitab kita. Nah, yang pertama, ini bicara soal pemerintahan Kristus sebagai Tuhan, Allah, dan Raja di atas segala raja. Itu frasa yang paling dihafal oleh banyak orang. Raja skala raja. Jadi di bawah Yesus ada raja-raja. Nah salah satunya kita. Nanti ini bagian kedua, nanti saya bagian kedua. Yang jadi raja segala raja itu Yesus. Itu di bumi. Dan setan akan diikat di dalam jurang maut. Orang berdosa yang tidak masuk di masa 1000 tahun harus menunggu pengadilan takhta putih besar. Ayo baca ayat ini. 1 Korintus 15 ayat yang ke-25. 2, 3. Ia harus memerintah sehingga ia telah meletakkan segala musuh-musuhnya di bawah kakinya. Paham itu? Ini ayat yang belum digenapin. Yesus harus memerintah. Kalau coba kita pikirin sekarang. Kita ini minoritas. Kita ini dilecehkan, diinjak-injak, dan dianggap.
Yesus dihina-hina. Tidak apa-apa. Tunggu kalau Yesus datang. Ingat ya, dalam Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai ke 3. Antikris, nabi palsu dibunuh. Kenapa? Karena manusia pribadi. Setan tidak bisa mati karena bentuknya roh. Makanya setan ditangkap, dihukum, dirantai 1000 tahun lamanya. Harus dipahami seperti itu. Itu waktu penutup masa tribulasi. Ingat ya, ini berarti bahwa iblis dan antek-anteknya, roh-roh jahat itu tidak pernah ada dalam kerajaan 1000 tahun. Kecuali di terakhir sebagai ujian. Berarti ada konsekuensinya. Ini yang harus menjadi penghiburan kita. Berarti tidak boleh ada agama apapun, kepercayaan apapun yang diizinkan di masa 1000 tahun itu. Semua orang harus menyembah Yesus. Kalau tidak mau Pak, mati. Seperti Ananias dan Safira. Segala suku, kaum, bangsa, bahasa, etnik harus menyembah Kristus sebagai satu-satunya Allah dan Raja, segala Raja. Ini Filipi pasal 2 ayat 10 sampai 11. 2, 3. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Wow. Saudara sedikit pikirkan ya, ini ayat di perjanjian baru. Yesus harus raja, jadi raja segala raja. Berarti di 1000 tahun itu tidak ada yang namanya garis keras kayak gini. Wah itu bikin orang ngeri, takut, macam-macam ya. Lihat, Yesaya 31 ayat 37. 2, 3. Sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Nah ingat ya, ini penyembahan-penyembahan yang ada di seluruh dunia harus pergi semuanya. Itu kata Tuhan, itu kata firman Tuhan. Dan nah ini, Israel akan diam tentram di tanah perjanjian. Wow. Lihat ya, Israel diserang dari sebentar. Timur, dari barat Hamas, dari utara Hizbollah, dari selatan Yaman, dari timur Iran. Tapi nanti sebelum 1000 tahun diserang oleh seluruh dunia. Nah sekarang orang Israel tidak percaya Yesus, harus dipahami ya. Walaupun dunia menganggap orang Kristen membela orang Israel. Kenapa kita bela? Karena Alkitab bilang siapa yang mengutuk akan dikutukin. Siapa yang memberkati akan diberkati. Nah kalau sekarang Israel tidak percaya Yesus. Nah nanti mereka bertobat dan percaya Yesus. Yeremia pasal 24 ayat ke-7. 2, 3. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Yeremia pasal 23 ayat yang ke-6. 2, 3. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Yahweh Sidkenu dalam bahasa Ibrania ya. Dan kalau Yesus datang, dia bertakhta di mana? Di Yerusalem. Tempatnya di namanya Bukit Sion. Kita baca ayatnya ya. Yoel 2, 3. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Nah kalau dengar kata Sion ini, itu sebabnya kenapa Israel disebut Sionis.
Karena lihat ya, ada banyak ayat bicara tentang Sion. Sion akan kubebaskan. Dari Sion akan datang keselamatan. Nah, karena pemahaman inilah, jadi ini ada namanya orang namanya Theodor Herzl, ini pendiri gerakan Zionis. Karena tujuannya ingin Israel. Nah, ingat ya, waktu itu Israel tidak punya tanah air. Jadi sudah hampir ribuan tahun, 2000 tahun, hampir 2000 tahun, tidak punya tanah air, terbuang. Makanya mereka ingin punya tanah air. Jadi waktu Perang Dunia Pertama, Kekaisaran Islam dikalahkan oleh Inggris. Orang Inggris buka keran supaya orang Israel boleh kembali ke tanah air mereka. Tapi ini kan Perang Dunia Pertama ya, 1918 ya. Nah, berapa puluh tahun sebelumnya Theodor ini dia kepingin supaya Israel boleh kembali. Lalu gerakan ini mulai berdiri. Dengan cara apa? Beli, punya duit mereka. Jadi tanah-tanah itu mulai dibeli-beli. Jadi ini peta Palestina itu mereka punya tempat-tempat. Makanya belum satu tempat seperti itu. Ayat yang dipakai dalam perjanjian lama Sion. Makanya disebut gerakan Zionis. Tapi harus dipahami teman-teman ya. Mereka bukan menggenapi ayat Alkitab. Kenapa? Lihat ya. Gerakan Zionis tidak akan menggenapi milenium. Karena Yesus harus datang sendiri. Dan dia mendirikan kerajaan 1000 tahun di Israel. Seluruh dunia harus menyembah Yesus. Nah lihat ya, ini adalah tempat namanya Bukit Sion. Nah saudara lihat ya, itu kan ada 2 gereja. Nah, ingat ya, yang punya arsitektur itu seperti ini kan ini orang Israel, gereja duluan ya. Nah lihat ya, ini Bukit Sion, ini bukit. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat ini bukit di situ ya. Yang di bawah itu ada mobil-mobil, saudara lihat, baca. Mika 4 ayat yang pertama, 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, dan bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Nah makanya Gunung Sion ini bukit kecil. Saya pernah pergi ke sana dengan istri. Nah, ada gereja namanya Gereja Bukit Sion di situ. Bukan Bukit Sion dekat sini ya. Ingat ya, pada waktu di akhir 7 tahun, semua pulau hilang lenyap, tidak temukan gunung-gunung. Jadi bumi yang sekarang ada gunung, ada pulau, ada daratan, ada benua. Semuanya jadi satu semuanya. Jadi bumi satu daratan lagi. Dan semua bangsa akan pergi ke Bukit Sion. Nah Bukit Sion ini bukit kecil yang akan ditinggikan Tuhan. Naik tinggi gitu. Dan bangsa-bangsa akan berduyun ke sana. Kenapa? Yesus di sana. Nah masalahnya sekarang ini adalah kota Yerusalem itu rebutan. Ada orang Yahudi merasa itu tempat mereka. Lalu kenapa ada Muslim di sana? Karena waktu perang salib tempat ini pingpong ya. Direbut Kristen, direbut Islam, direbut Kristen, direbut Islam. Jadi kenapa ada Kristen, ada Islam, ada orang Yahudi. Tapi di kerajaan 1000 tahun, Yerusalem, Israel, Palestina, itu miliknya Tuhan Yesus. Itu penghiburan buat kita semuanya. Saya ajak saudara lihat ya. Lihat ya, yang kotak merah itu Dome of Rock. Ya, kubah emas. Dari ada batu karang di bawah kubah itu diyakini ini tempat Ishak dipersembahkan orang Kristen, yang Yahudi, orang Muslim bilang Ismail. Nah, yang merah itu Al-Aqsa. Jadi teman-teman coba lihat kotak ini ya. Lihat. Nah, ini kompleksnya Bait Allah zamannya Tuhan Yesus. Ini area Bait Allah
Salomo dan Bait kedua tapi dikuasai Muslim sekarang. Nah lihat ya, saya mau keluarkan strip merah. Bisa lihat, bisa lihat enggak? Strip merah itu. Bisa ya? Itu saat gini tak. Ini namanya tembok ratapan. Jadi kalau pergi ke Israel, orang Israel selalu doa di situ, menyisipkan doa-doanya dicatat namanya bukit di tembok ratapan ini. Nah, cuman segini. Nah, saya bilang, Mam, foto di sini, Mam. Karena ini dipakai buat ngajar. Jadi tembok ratapan tuh kotak gini tak. Besar kalau kita lihat. Tinggi ya. Tapi, saya balik lagi di sini ya. Coba perhatikan ini. Yang diri kita lihat gini. Jadi bait Allah itu kompleksnya yang kotak merah ini. Jadi kenapa orang Israel begitu merindukan bait Allah zaman Salomo dan masa Tuhan Yesus. Masa perjanjian baru. Tapi, nah saya bawa saudara. Coba ya, ini tembok ratapan. Besar sekali. Coba lihat, sudah lihat tinggi ya. Tapi, nah coba perhatikan. Yang kotak itu ya, itu bait Allahnya. Tapi Yeskel bilang, bait Allah kerajaan 1000 tahun itu bukan sebesar ini. Ukurannya sebesar ini. Wow. Sebetulnya kalau saya ngajar di S3, ini 3 jam sendiri ngajar ini. Ukurannya, bentuknya, sistem ibadahnya, apa yang dilakukan ke imam, gedungnya semuanya, saya pasti jelaskan seperti itu. Tapi ini kan gereja pendek aja ya. Jadi ini area bait Allah Yeskel, yang disebutkan Yeskel. Lihat ya, yang kuning itu bait Allah yang zamannya Salomo, lebih kecil lagi ya. Zamannya perjanjian baru yang dibikin Herodes itu sebesar kotak kuning itu. Tapi nanti di 1000 tahun yang kotak warna merah ini. Nah masalahnya ingat ya, sekarang bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang ke sana. Ngapain? Menyembah Yesus. Yesus kan raja segala raja. Nah masalahnya sekarang adalah bahasa. Kita orang Indonesia. Ada tetangga Singapura, ada bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Ya. Di utara ada bahasa Korea, bahasa Mandarin, bahasa Cina, bahasa Rusia. Lalu ngomongnya bahasa apa nanti ibadahnya? Nah saya melihat, ingat ya, bahasa-bahasa itu timbul sebagai kutukan, hukuman. Gara-gara Menara Babel mereka disebarkan Tuhan, dikacaukan bahasanya. Nah nanti di 1000 tahun semua bahasa jadi satu lagi. Nah cuma enggak tahu saya bahasa apa itu. Ya, kita baca, Sefanya pasal 3 ayat 9. 2, 3. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Jadi kenapa Pak kok bibir yang bersih? Coba lihat ya, dalam setiap bahasa itu ada namanya umpatan-umpatan seperti itu ya. Saya nggak tahu bahasa apa itu. Ya, biasanya kalau dosen perjanjian lama pasti bahasa Ibrani. Ya, dosen perjanjian baru pasti bahasa Yunani. Saya nggak tahu bahasa apa itu seperti itu. Yang ngerong-ngerong, wah pasti bahasa roh seperti itu saudara ya. Nggak tahu saya bahasa seperti itu. Yang jelas bahasanya jadi satu lagi. Supaya orang bisa bahu-membahu menyembah Tuhan. Nah lalu ada pemulihan untuk orang Israel. Yeremia 30 ayat 18. 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan mengasihani tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nah, sekarang saya mau tunjukkan sama Bapak Ibu Saudara, wilayah Israel. Lihat ya, yang biru tua itu wilayah Israel. Lalu yang di atas itu
dataran tinggi Golan yang biru muda itu. Itu baru saja di waktu perang lawan Syria. Kenapa Israel merebut tempat itu? Ingat ya, nah sebetulnya itu wilayahnya dua setengah suku. Tapi itu dipakai oleh Syria untuk menyerang Israel dan mau mensabotase Danau Galilea ya, seperti itu. Ya, lalu yang di tengah ini itu ada tempat yang namanya West Bank, yaitu West Bank bahasa Indonesianya ya, jalur barat. Nah itu yang dimiliki kelompok Palestina yang berbeda. Ada Gaza di situ. Ini wilayah orang Israel. Tapi dalam kerajaan 1000 tahun, Kejadian 15 ayat 18 katakan 2, 3. Kepada keturunan mula keberikan negeri ini. Mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar itu, sungai Efrat. Nah ini ada sungai Mesir yang ada di sini. Ya ini wilayah Israel, ini sungai Mesir, ini sungai Efrat. Jadi kalau dari situ berarti ini wilayah Israel. Ini berarti ada Mesir, Lebanon, Syria, Yordania. Wilayahnya Israel di masa depan. Ini usulan pertama. Usulan kedua ya. Nah, coba lihat ya. Ini wilayah Israel sekarang. Lihat. Lebih kecil. Kalau usulan yang kedua, Yeskel 47 ayat 18. Kita baca 2, 3. Di sebelah timur, mulai dari Hasar Enon yang terletak di antara Hauran dan Damsik, sungai Yordan menjadi perbatasan di antara Gilead dan tanah Israel. Terus ke tanah laut timur sampai ke Tamar, itulah sebelah timur. Nah, saya keluarkan saja langsung ya. Nah, sementara wilayah Israel itu sekarang cuma ini aja. Berarti lebih besar. Tapi kalau bicara tentang Abraham, setiap tempat yang diinjak olehmu akan menjadi milikmu. Nah Abraham itu dari Ur Kasdim. Dia pernah sampai di Mesir. Nah sekarang wilayah Israel cuman segini. Wow, ini Lebanon, Syria, ya, termasuk Arab Saudi, sebagian ya. Karena padang gurunnya yang mereka miliki. Ada sebagian Irak, Iran, Syria. Itu milik Israel. Lalu gimana dengan hukum agamanya? Di Perjanjian Lama orang Israel dipakai Taurat. Taurat yang dipakai Musa ditulis di Lobato. Tapi dalam Perjanjian Baru Taurat itu Tuhan aku taruh itu dalam hati. Ayo kita baca. Yeremia 31 ayat 3, 3. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi ini yang membuat kenapa segala bangsa bisa taat sama Tuhan. Tapi Tuhan Yesus yang kita lihat, gak seperti ini. Tuhan Yesus yang kita lihat di film-film Yesus itu ya, di kalender-kalender. Enggak, saudara, ketika Yesus datang ke dalam dunia, gak seperti ini. Ingat ya, kenapa Yesus bisa dilihat, kenapa Yesus bisa dipegang diraba? Karena dia membatasi keilahiannya, kenosis orang bilang, kata Alkitab bilang. Nah, Yesus yang di kerajaan 1000 tahun modelnya seperti apa? Nah ini, Wahyu pasal 1 mengatakannya seperti ini. Lihat ya, kepala rambutnya putih bagaikan putih meta. Matanya bagaikan nyala api, kakinya bagaikan tembaga membara di alam perapian, suaranya bagai desa air terjun. Wah, tangannya memegang 7 bintang, dari mulutnya keluar pedang tajam. Lihat, wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari terik. Jadi Yesus itu seperti bercahaya seperti matahari. Orang gak bisa lihat. Jadi kalau mau tahu tentang Yesus
dalam rupa yang kelihatan, yang sempurna, ya seperti ini. Jadi nggak seperti Yesus yang kadang-kadang, kalau saya dilihat di medsos itu, saya bilang sabar, nanti kalau Yesus datang kamu dihajar kamu, dihina, ya, dibilang kolor hijau lah, apalah bagi saya. Tunggu kalau Yesus datang seperti itu, ya. Tapi yang menarik lagi, ini kan ayat, sebentar saya balik lagi, Yeremia 31 ayat 33 ya. Nah 34. Kita baca 2, 3. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan berkatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi pendeta, pengajar, dosen teologi gak laku. Saya gak laku. Kenapa? Yesus sendiri di Bukit Sion, dia ngajar. Tidak ada yang kebaktian kayak saudara model gini ya. Wah, untuk gini ya. Tekluk atau memang mikir-mikir gini ya. Padahal mau warem. Ngantuk. Kakek nonton bal-balan tadi malam saudara ya. Tidak ada. Serius. Jadi orang lihat Yesus tersungkur. Wah. Dan Yesus akan membawa kebenaran dan kedamaian. Bayangkan 1000 tahun tidak ada perang. Makanya disebut kerajaan 1000 tahun. Nah masanya ya, ketakutan sekarang kan, ISIS, perang teror, teroris, nggak ada di situ. Kenapa? Yesus itu bukan raja skala raja saja, tapi dia hakim tertinggi. Nah kita jadi hakim ya, hakim mewakili bangsa-bangsa. Tapi di hakim tertinggi. Oke, kita lihat. Yesaya pasal 2 ayat yang keempat. 2, 3. Ia akan menjadi hakim di antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Ini Yesaya pasal 2 ayat yang keempat. Nah sebetulnya sambungan ayatnya itu yang menjadi moto di gedung PBB di kota New York. Jadi PBB itu didirikan dengan dasar Yesaya pasal 2 ayat yang keempat. Ya, awalnya, saya balik lagi ya, ini awalnya, ayat awalnya ya. Tapi ini ayat sambungannya. Ayo kita baca, 2, 3. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Nah ini patung yang ada di gedung di situ, pedang ditempa jadi mata bajak. Jadi PBB itu sebetulnya didirikan dengan dasar firman Tuhan. Tapi ingat, bukan PBB yang jadi wasit. Tapi nanti Yesus yang jadi wasit. Nah di situ di gedung PBB, nah ini ayat Yesaya pasal 2, Yesaya itu ya. They shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up swords against nation, neither shall they learn war anymore. Ini ayat yang kita baca tadi tuh. Jadi Yesaya ditulis ya, tapi tidak disebut pasal 2 ayat yang keempat seperti itu. Jadi sebetulnya PBB itu berdirinya cukup bagus. Tapi sekarang sudah mulai nyimpang. Di 1000 tahun, tidak ada butuh tentara, tidak ada butuh polisi, satpam, security, penjara. Ayo kita baca. 2, 3. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sekarang ini berlomba banyak-banyakan tentara militernya. Wah, saya lihat Cina ntar lagi pasti nyalip Amerika itu. Tapi tinggi. Nanti di 1000 tahun tidak ada butuh tentara. Kenapa? Orang buat dosa mati. Ngajak pertengkar, ngajak perang mati. Yesaya 11 ayat 9. 2, 3. Tidak ada yang akan berbuat jahat
atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut menutupi dasarnya. Jadi di 1000 tahun itu tidak ada polisi, penjahat, teroris, maling, rampok, begal, copet. Wow, nggak ada gitu lagi. Keren enggak saudara ya? Bisa kita bayangkan dunia yang nah ingat ya, gini-gini. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di Kejadian pasal 1 dan 2. Tuhan taruh bahwa pengetahuan baik dan jahat. Sebetulnya kalau Adam dan Hawa taat, ini tidak dimakan, lalu ambil pengetahuan baik dan bawa kehidupan, berarti dunia akan masuk di kerajaan 1000 tahun seperti ini, Taman Eden selamanya. Tapi karena manusia gagal, makanya Yesus perlu mati buat saudara dan saya, menebus. Kenapa? Dia akan memulihkan segala sesuatu. Ya termasuk bumi. Nah kita bukan jadi penduduk. Nah minggu depan kita sambung. Kita yang memerintah bersama Yesus. Kenapa Yesus raja segala raja? Karena di bawah Yesus ada raja. Dan itu saudara dan saya. Wah itu yang menyenangkan ya. Kerajaan milenium mengajarkan bahwa rencana utama Allah adalah Yesus memerintah secara fisik dan nyata di bumi. Menggenapi apa? Ayo kita baca. 2, 3. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, jadi kerajaan milenium itu penghiburan. Menggarisbawahi. Nah, sekarang ini penderitaan, kekacauan, gak stabil geopolitik, secara manusia, waduh. Itu sebabnya kita berdoa, Thy kingdom come, datanglah Tuhan kerajaanmu. Ayo baca, 2, 3. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi lihat ya, kesetiaan. Nah ini ya, God is faithful. Allah itu setia. Yesterday, today, and tomorrow. Kesetiaan Kristus itu menjadi peringatan yang sangat serius. Kenapa? Semua firman digenapin. Tapi kadang-kadang jujur aja kita sering jatuh bangun dalam kesetiaan kita. Kita kadang-kadang tidak setia. Dan ingat ya, kesetiaan ilahi adalah penghiburan yang sangat indah. Supaya kita tetap setia. Karena lihat ya, apa yang kita kerjakan sekarang. Pelayanan kita, perjuangan kita. Nanti ketika diangkat, dapat mahkota berapa? Ingat ya. Kalau saya dapat 4 mahkota, Tuhan berkata sama saya, Yonatan jadi gubernur. Wow. Saudara dapat 1 mahkota, jadi wali kota. Saudara tidak punya mahkota, wah kepala gundul itu. Masuk di kerajaan 1000 tahun itu. Tidak kerja apa-apa saudara ya. Eman. Itu sebabnya saudara, penting buat kita, untuk apa kita setia sama Tuhan? Untuk apa kita melayani? Untuk apa kadang-kadang kita nangis melayani? Wes Tuhan, soro-soro kok dinyek-nyek terus. Soro-soro dipeluk-peluk kayak gini ya. Soro-soro aku sudah sungguh-sungguh kok diperlakukan seperti ini. Upah besar menanti. Amin. Makanya sing semangat saudara. Amin. Ojo ceklean, amin. Harus seperti itu.